Halo teman-teman, jumpa lagi di Jarum Kompas. Nah, kali ini Jarum Kompas mau berbagi kisi-kisi UTBK untuk tahun 2022. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu kalau di UTBK itu ada dua jenis soal yang diujikan. Nah, soal yang pertama ada TPS. Nah, TPS di sini ada 4 yang diujikan, yaitu penalaran umum atau PU, kemudian ada PBM, yaitu pemahaman, bacaan, dan menulis. Kemudian ada PPU, pengetahuan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif atau PK. Selain TPS, ada TKA yang diujikan. TKA itu ada yang saintek dan ada yang soshum, tergantung dengan jurusan yang kamu ambil nanti waktu di kuliah. Misalkan, kalau kalian mau ambil jurusan hukum, maka TKA yang diujikan nanti adalah soshum, bukan saintek. Nah, beda lagi kalau kalian ambilnya kedokteran, maka TKA yang diujikan nanti ke saintek. Gitu ya teman-teman. Kabarnya UTBK tahun 2022 itu kalau nggak di akhir April, ya di Mei. Itu artinya saat ini kalian punya waktu 5 bulan lagi. Tenang, kalian belum terlambat kok. Kalian masih punya 5 bulan lagi untuk terus berjuang dan belajar. Baiklah teman-teman, biar kalian lebih mudah dalam belajar, kali ini Jarum Kompas memberikan kisi-kisi UTBK 2022. Kisi-kisi yang kami sampaikan ini berdasarkan dengan FR-FR yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, langsung saja ya, kita mulai dari TPS. Di penalaran umum yang diujikan itu tentang pernyataan, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan yang dimaksud itu kita pakai modus ponen, tolens, dan silogisme. Kemudian ada konsep diagram Venn. Kalian harus paham istilah semua dan sebagian. Kemudian logika, bahasa panda, hitungan sederhana. Kemudian di PBM ada kalimat efektif, konjungsi, kelogisan kata, kemungkinan kalimat, kalimat yang melemahkan, penggabungan kata atau kalimat, kalimat terumpang atau tidak perlu ada, kemudian simpulan paragraf. Terus ada lagi yang diujikan itu penulisan frasa, imbuhan, penulisan judul yang sesuai, gagasan pokok cerita, kemudian membaca dan menyimpulkan ilustrasi yang ada. Selanjutnya di PPU yang paling sering keluar itu adalah kemungkinan sebab akibat, hubungan antar paragraf, kata rujukan, sikap penulis, kalimat yang memiliki makna sama, sinonim dan antonim, bagian rumpang, mengisi paragraf selanjutnya, persamaan masalah. Nah, yang lainnya ada lagi pengetahuan dan pemahaman umum yang bahasa Inggris. Yang diujikan biasanya ada main ideas, understanding phrases and sentence, understanding specific information, defining the topic, choosing true or false statement, predicting paragraph, auto-related question. Nah, itu kalau di PPU bahasa Inggris. Kemudian di pengetahuan kuantitatif, nah ini nih teman-teman, di tahun-tahun sebelumnya pengetahuan kuantitatif itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pejuang-pejuang UTBK. Maka dari itu persiapkan dengan baik ya untuk belajar pengetahuan kuantitatif. Nah, yang paling sering keluar yaitu barisan aritmatika, bangun datar, operasi bilangan, aljabar, dan statistika. Nah, lainnya yang sering keluar itu kesejajaran garis dan sudut, peluang, kaidah pencacahan, persamaan garis, pola bilangan, persamaan kuadrat sederhana, dan fungsi dan inverse fungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke TKA Saintek. Di biologi cukup banyak yang harus dipelajari. Yang pertama ada ciri makhluk hidup dan perannya, sistem organ manusia, struktur dan fungsi pada tumbuhan, metabolisme sel, DNA, RNA, dan kromosom, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, evolusi,
Kemudian ada lagi sel, perubahan lingkungan dan konservasi, bioteknologi, biokimia, pembelahan sel, persilangan dan mutasi. Kemudian di kimia ada stoikiometri, struktur dan ikatan kimia, kesetimbangan termokimia, larutan asam basa, sifat koligatif, laju reaksi senyawa organik termasuk juga turunan alkana. Terus elektrolisis dan sel volta, kemudian reaksi redoks, senyawa karbon, buffer, dan hidrolisis garam. Untuk fisika, ada elektromagnet, gerak lurus, usaha dan energi, listrik dinamis, dinamika partikel dan hukum Newton, bunyi, fluida, dan termodinamika. Kemudian ada kinetik gas, gelombang mekanik, suhu dan kalor, gerak harmonis sederhana, fisika inti, relativitas, optik geometri, elastisitas, listrik statis, fisika kuantum, optika fisis, listrik bolak-balik, momentum dan impuls. Nah, untuk matematika saintek, kalian bisa mempelajari trigonometri, persamaan kuadrat, integral, fungsi kuadrat, suku banyak, turunan, peluang, pertidaksamaan, persamaan lingkaran, kemudian ada persamaan garis lurus, limit, barisan dan deret, vektor, transformasi geometri, dimensi 3, dan eksponen dan logaritma. Kemudian di TK Asoshum, untuk yang sejarah, kalian pelajari mengenai kerajaan Islam di Indonesia, politik etis dan pergerakan nasional, Orde Baru dan Reformasi, kependudukan Jepang di Indonesia, kerajaan Hindu dan Buddha, demokrasi liberal, Renaissance dan revolusi peradaban kuno. Kemudian ada prasejarah, revolusi kemerdekaan Indonesia, perubahan politik dunia dari tahun 1970 sampai tahun 1999, metode dan ilmu sejarah, dan ada Perang Dunia 1 dan 2. Kemudian untuk ekonomi, kalian pelajari tentang hukum pemerintahan dan penawaran, konsep pasar dalam perekonomian, ilmu ekonomi dan masalah yang muncul, pendapatan nasional, manajemen dan kewirausahaan, dasar-dasar akuntansi, kebijakan moneter dan fiskal Indonesia, peran pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian ada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, akuntansi perusahaan jasa dan dagang, pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi, koperasi, bank dan lembaga keuangan bukan bank, kemudian masalah ketenagakerjaan. Di geografi, pelajari mengenai hidrosfer, litosfer, atmosfer, sumber daya alam, interaksi desa ke kota, biosfer, negara maju dan berkembang, serta kependudukan. Dan juga tentang peta, hakikat ilmu geografi, penginderaan jauh, wilayah dan perwilayahan, proses maritim Indonesia. Kemudian yang terakhir ada sosiologi, mengenai konflik dan integrasi sosionomi, pengetahuan sosiologi dagang, sosialisasi dan kepribadian, mobilitas sosial, perubahan sosial, perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, interaksi sosial, kebudayaan dan masyarakat multikultural, kelompok dan dinamika sosial, struktur, diferensiasi, dan statistika sosial. Nah, itu teman-teman untuk kisi-kisi UTBK tahun 2022. Semangat belajar ya. Semoga kalian lolos di kampus impian. Selamat berjuang dan sampai jumpa di video selanjutnya.